1. Dalam konteks sistem hukum yang menjunjung tinggi keadilan, bagaimana peran Mahkamah Agung dalam memberikan pertimbangan gerasi dan rehabilitasi, dapat memastikan bahwa keputusan Presiden tidak hanya memenuhi aspek hukum, tetapi juga etika keadilan dan hak asasi manusia. Mahkamah Agung hanya memberikan masukan administratif. Dan Presiden bebas mengabaikan pertimbangan tersebut dalam memberikan gerasi dan rehabilitasi. B. Mahkamah Agung memberikan analisis hukum yang mendalam untuk memastikan bahwa pemberian gerasi dan rehabilitasi oleh Presiden tidak merusak integritas sistem hukum negara. C. Presiden dapat memberikan gerasi dan rehabilitasi tanpa memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Jika kasus tersebut mendapat perhatian internasional, di Mahkamah Agung hanya berperan dalam meninjau kembali keputusan pengadilan sebelumnya. Sementara Presiden memiliki wewenang penuh dalam memberikan gerasi tanpa batasan hukum. Presiden harus menerima semua pertimbangan dari Mahkamah Agung tanpa pengecualian, meskipun bertentangan dengan kepentingan politik atau kebijakan negara. Pasal 14 ayat 1, Presiden memberi gerasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Dalam konteks sistem hukum yang menjunjung tinggi keadilan, peran Mahkamah Agung dalam memberikan pertimbangan gerasi dan rehabilitasi dapat diartikan sebagai Mahkamah Agung memberikan analisis hukum yang mendalam untuk memastikan bahwa pemberian gerasi dan rehabilitasi oleh Presiden tidak merusak integritas sistem hukum negara. Analisis ini penting untuk menjamin bahwa keputusan yang diambil oleh Presiden tetap sejalan dengan prinsip keadilan, etika, dan hak asasi manusia. Mahkamah Agung dapat memberikan perspektif yang lebih komprehensif mengenai dampak dari keputusan gerasi dan rehabilitasi tersebut, sehingga membantu memastikan bahwa keputusan tersebut berlandaskan pada pertimbangan yang adil dan bijaksana. 2. Mengingat pentingnya menjaga keseimbangan antara keadilan dan stabilitas nasional, bagaimana keterlibatan DPR dalam memberikan pertimbangan amnesti dan abolisi dapat memastikan bahwa keputusan Presiden tidak mengganggu proses hukum yang adil dan tetap menjaga kepentingan nasional. DPR memiliki hak veto untuk menolak pemberian amnesti dan abolisi oleh Presiden tanpa mempertimbangkan urgensi kasus yang diajukan. DPR memberikan pertimbangan untuk memastikan bahwa pemberian amnesti dan abolisi tidak disalahgunakan untuk kepentingan politik tertentu, dengan tetap memperhatikan kepentingan rakyat. C. Presiden bebas memberikan amnesti dan abolisi tanpa memperhatikan pertimbangan DPR. Jika dianggap sebagai keputusan yang mendukung kepentingan internasional, DPR hanya memberikan persetujuan administratif, sementara Presiden memiliki wewenang penuh untuk memutuskan amnesti dan abolisi tanpa batasan hukum. Presiden harus menunggu keputusan Mahkamah Agung sebelum memberikan amnesti dan abolisi, meskipun DPR telah memberikan pertimbangan positif. Pasal 14 ayat 2, Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam menjaga keseimbangan antara keadilan dan stabilitas nasional, keterlibatan DPR dalam memberikan pertimbangan amnesti dan abolisi dapat diartikan sebagai DPR memberikan pertimbangan untuk memastikan bahwa pemberian amnesti dan abolisi tidak disalahgunakan untuk kepentingan politik tertentu, dengan tetap memperhatikan kepentingan rakyat. Pendekatan ini memastikan bahwa proses amnesti dan abolisi dilakukan dengan transparansi dan akuntabilitas, mencegah potensi penyalahgunaan kekuasaan, serta menjaga keadilan bagi masyarakat. Keterlibatan DPR sangat penting untuk menjaga agar keputusan yang diambil oleh Presiden tetap mencerminkan aspirasi dan kepentingan publik, serta tidak merusak integritas sistem hukum. 3. Dalam situasi di mana penghargaan negara harus mencerminkan prestasi dan kontribusi nyata terhadap bangsa, bagaimana Presiden dapat memastikan bahwa pemberian tanda kehormatan dilakukan secara objektif dan tidak mengabaikan nilai-nilai keadilan serta integritas? Presiden bebas memberikan gelar dan tanda kehormatan kepada siapa saja tanpa memperhatikan undang-undang yang berlaku, selama dianggap layak secara pribadi. Presiden harus mempertimbangkan pencapaian individu yang telah memberikan kontribusi besar bagi negara, namun juga memastikan bahwa pemberian gelar tidak digunakan sebagai alat politik. Pemberian tanda kehormatan oleh Presiden hanya terbatas pada kalangan pejabat negara, sehingga prestasi masyarakat umum jarang diperhitungkan. Presiden dapat memberikan tanda jasa secara otomatis kepada semua individu yang pernah bekerja di pemerintahan, tanpa mempertimbangkan kontribusi nyata mereka. Gelar dan tanda kehormatan hanya diberikan oleh Presiden kepada pihak-pihak yang memiliki hubungan dekat dengan pemerintah, tanpa melalui proses peninjauan yang objektif.
Pasal 15, Presiden memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan undang-undang. Dalam konteks memastikan bahwa pemberian tanda kehormatan mencerminkan prestasi dan kontribusi nyata terhadap bangsa secara objektif, cara yang tepat adalah Presiden harus mempertimbangkan pencapaian individu yang telah memberikan kontribusi besar bagi negara, namun juga memastikan bahwa pemberian gelar tidak digunakan sebagai alat politik. Pendekatan ini menekankan pentingnya evaluasi yang adil dan transparan, sehingga pemberian tanda kehormatan benar-benar mencerminkan kontribusi yang signifikan terhadap masyarakat dan negara. Ini juga membantu menjaga integritas proses serta mencegah potensi penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan politik tertentu. 4. Dalam konteks pemerintahan yang transparan dan akuntabel, bagaimana peran Dewan Pertimbangan Presiden dapat meningkatkan kualitas pengambilan keputusan oleh Presiden dan menjaga kepentingan rakyat? Dewan Pertimbangan hanya berfungsi sebagai lembaga simbolis, tanpa memberikan masukan yang nyata kepada Presiden. Dalam proses pengambilan keputusan, anggota Dewan Pertimbangan dipilih secara acak tanpa kriteria tertentu, sehingga keputusan yang diambil tidak mencerminkan keahlian atau pengalaman yang relevan. Dewan Pertimbangan memberikan analisis mendalam dan berbagai perspektif yang berbeda, sehingga Presiden dapat membuat keputusan yang lebih baik dan berorientasi pada kepentingan nasional. Presiden memiliki hak untuk mengabaikan semua rekomendasi dari Dewan Pertimbangan jika merasa keputusan tersebut tidak sesuai dengan pandangannya. Dewan Pertimbangan diisi oleh anggota partai politik yang mendukung Presiden, sehingga keputusan yang diambil cenderung bias dan tidak objektif. Pasal 16, Presiden membentuk suatu Dewan Pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden, yang selanjutnya diatur dalam undang-undang. Dalam konteks pemerintahan yang transparan dan akuntabel, peran Dewan Pertimbangan Presiden dapat meningkatkan kualitas pengambilan keputusan oleh Presiden dan menjaga kepentingan rakyat melalui Dewan Pertimbangan memberikan analisis mendalam dan berbagai perspektif yang berbeda, sehingga Presiden dapat membuat keputusan yang lebih baik dan berorientasi pada kepentingan nasional. Dengan adanya analisis yang komprehensif dan beragam perspektif, Dewan Pertimbangan dapat membantu Presiden mempertimbangkan berbagai aspek sebelum mengambil keputusan, sehingga hasil akhirnya lebih berpihak pada kepentingan rakyat dan mencerminkan kebijakan yang lebih baik. Ini juga berkontribusi pada transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan. 5. Mengingat kompleksitas isu-isu yang dihadapi negara, bagaimana kolaborasi antara Presiden dan Menteri-Menteri Negara dapat meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan publik? Presiden mengambil semua keputusan secara mandiri, tanpa melibatkan Menteri-Menteri Negara untuk menghindari konflik kepentingan. Menteri-Menteri Negara hanya berfungsi sebagai pelaksana kebijakan yang telah ditentukan oleh Presiden, tanpa berkontribusi dalam proses perumusan kebijakan. Kolaborasi antara Presiden dan Menteri-Menteri Negara memungkinkan pertukaran ide dan informasi yang berharga, sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih komprehensif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Presiden lebih memilih untuk mengandalkan tim ahli di luar kabinet daripada Menteri-Menteri Negara untuk mendapatkan pandangan yang lebih objektif. Menteri-Menteri Negara dapat membuat keputusan independen tanpa persetujuan Presiden selama berkaitan dengan urusan kementerian masing-masing. Pasal 17 ayat 1, Presiden dibantu oleh Menteri-Menteri Negara. Dalam menghadapi kompleksitas isu-isu negara, kolaborasi antara Presiden dan Menteri-Menteri Negara dapat meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan publik melalui kolaborasi antara Presiden dan Menteri-Menteri Negara, memungkinkan pertukaran ide dan informasi yang berharga, sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih komprehensif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Kerjasama ini membantu memastikan bahwa kebijakan yang diambil tidak hanya mencerminkan pandangan satu pihak, tetapi juga memperhitungkan berbagai perspektif dan pengalaman dari menteri-menteri yang memiliki keahlian di bidangnya. Dengan demikian, keputusan yang dihasilkan lebih relevan dan dapat lebih efektif dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. 6. Dalam konteks menjaga stabilitas dan efektivitas kabinet, bagaimana mekanisme pengangkatan dan pemberhentian menteri dapat berpengaruh pada akuntabilitas pemerintahan dan kinerja pelayanan publik? Presiden dapat mengangkat menteri tanpa mempertimbangkan kualifikasi atau pengalaman yang relevan, sehingga mengabaikan kompetensi dalam pemerintahan.
B. Pengangkatan dan pemberhentian menteri yang transparan dan berdasarkan kinerja memungkinkan presiden untuk membangun tim yang efektif dan bertanggung jawab terhadap rakyat. C. Presiden sebaiknya mengangkat menteri dari kalangan keluarganya untuk memastikan kesetiaan dan dukungan dalam menjalankan program pemerintah. D. Pemberhentian menteri dilakukan secara otomatis setelah 1 tahun masa jabatan, tanpa evaluasi kinerja dari presiden atau lembaga terkait. E. Presiden hanya dapat memberhentikan menteri jika terdapat tekanan dari partai politik, meskipun kinerja menteri tersebut baik. Pasal 17 ayat 2, menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Dalam konteks menjaga stabilitas dan efektivitas kabinet, mekanisme pengangkatan dan pemberhentian menteri dapat berpengaruh pada akuntabilitas pemerintahan dan kinerja pelayanan publik, melalui pengangkatan dan pemberhentian menteri yang transparan dan berdasarkan kinerja memungkinkan presiden untuk membangun tim yang efektif dan bertanggung jawab terhadap rakyat. Dengan pendekatan ini, Presiden dapat memastikan bahwa menteri yang diangkat memiliki kompetensi dan pengalaman yang sesuai, serta dapat diukur kinerjanya. Ini meningkatkan akuntabilitas dan memastikan bahwa pelayanan publik berjalan dengan baik, karena setiap menteri bertanggung jawab atas tugas dan tanggung jawabnya kepada masyarakat. 7. Bagaimana pembagian tugas yang jelas antara menteri-menteri dapat berkontribusi pada efektivitas pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan publik. A. Pembagian tugas yang terlalu spesifik dapat menghambat kolaborasi antar kementerian, sehingga mengurangi efektivitas implementasi kebijakan. B. Setiap menteri dapat mengabaikan isu di luar bidangnya tanpa perlu berkoordinasi dengan kementerian lain, yang dapat memperburuk masalah yang bersifat lintas sektoral. C. Pembagian tugas yang jelas memungkinkan menteri untuk fokus pada pengembangan kebijakan yang lebih mendalam, sehingga menghasilkan solusi yang lebih tepat dan efektif untuk isu-isu yang dihadapi. D. Menteri tidak perlu berinteraksi dengan menteri lainnya, karena masing-masing memiliki tanggung jawab penuh atas bidangnya sendiri, yang dapat menciptakan silo dalam pemerintahan. E. Menteri harus mengutamakan kepentingan kementeriannya sendiri, meskipun hal tersebut bertentangan dengan kebijakan pemerintah secara keseluruhan. Pasal 17 ayat 3, setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Pembagian tugas yang jelas antara menteri-menteri dapat berkontribusi pada efektivitas pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan publik. Melalui pembagian tugas yang jelas, memungkinkan menteri untuk fokus pada pengembangan kebijakan yang lebih mendalam, sehingga menghasilkan solusi yang lebih tepat dan efektif untuk isu-isu yang dihadapi. Dengan adanya pembagian tugas yang terstruktur, setiap menteri dapat mengoptimalkan keahlian dan pengetahuan di bidangnya, sehingga menghasilkan kebijakan yang lebih efektif. Ini juga memungkinkan koordinasi yang lebih baik dalam menghadapi isu-isu yang bersifat lintas sektoral, asalkan tetap ada mekanisme kolaborasi yang baik antara kementerian.